Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, jadi sebelum kita belajar hari ini, silakan cek kondisi kelas terlebih dahulu. Apakah ada sampah dan apa yang tidak penting di atas meja, silakan dipindahkan terlebih dahulu. Baik, semuanya sudah rapi. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas dipimpin dulu doanya. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Siapa saja hari ini yang tidak masuk? Sakit. Kita doakan semoga temannya yang sakit cepat sembuh dan bisa berkumpul di kelas 12 buah lagi ya. Oke. Kemarin kita belajar tentang materi apa? Terakhir, teks esai. Ada yang masih ingat teks esai itu apa? Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari materi mengenai teks hikayat. Jadi diharapkan pada di akhir pelajaran ini kalian itu mampu menganalisis unsur intrinsik dari teks hikayat ini. Untuk hari ini kita akan mempelajari materi mengenai teks hikayat. Nah, menurut kalian teks hikayat itu apa? Hikayat itu merupakan cerita lama atau karangan dari cerita-cerita yang lama. Jadi sebelum memulai pelajaran teks hikayat ini, Ibu ada satu video yaitu teks hikayat cerita Pulau Kemarau. Kalian semua orang Palembang kan? Iya. Jadi pasti kalian tahu mengenai asal-usul dari cerita hikayat Pulau Kemarau ini. Nah, berhubung kita ada kendala di proyektor, kalian boleh dengar kan Mbak ya? Iya. Asal-usul Pulau Kemarau, Sumatera Selatan. Sungai Musi adalah terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Sungai Musi memiliki panjang yang mencapai 750 km dan menjadi sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Pada aliran sungai yang melintasi kota Palembang, sungai ini memiliki ciri khas sebuah jembatan yang dikenal dengan nama Jembatan Ampera. Pada bagian aliran sungai Musi yang melintas sungai Palembang, terdapat sebuah pulau yang dikenal dengan nama Pulau Kemarau. Pulau Kemarau sebenarnya adalah sebuah delta di sungai Musi. Jarak pulau ini hanya sekitar 6 km dari Jembatan Ampera yang terkenal. Sebagaimana tempat-tempat lainnya di Nusantara, Pulau Kemarau juga memiliki cerita asal-usulnya. Bagaimana kisah ceritanya? Mari kita simak dalam penuturan berikut ini. Pada zaman dahulu kala, di wilayah sekitar Sungai Musi, berdiri sebuah kerajaan yang bernama Sriwijaya. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang sudah berusia lanjut. Sang raja memiliki seorang putri nan cantik jelita. Putri tersebut bernama Siti Fatimah. Sayangnya, para pangeran atau pemuda di kerajaan Sriwijaya tidak ada yang berani meminangnya karena sang raja menginginkan anaknya menikah. Syarat yang mulia siap hamba penuhi. Hamba mohon diri dulu. Setelah mendapatkan izin Raja Sriwijaya, Tanbun segera Jadi tadi kalian sudah menonton mengenai video cerita hikayat.
Nah, menurut kalian gimana sih cerita unsur-unsur yang ada dalam cerita hikayat Pulau Kemarau itu? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang bisa tunjuk tangan? Jadi, Ibu sudah menyiapkan materi mengenai teks hikayat. Nah, kalian boleh akses biar mempermudah. Oke, selanjutnya kita langsung ke materi mengenai teks hikayat. Nah, karena berhubung proyektor kita mengalami kendala, jadi kalian boleh akses. Silakan. Oke, sekarang boleh kalian buka akses untuk PowerPoint materi mengenai teks hikayat. Nah, yang pertama itu ada pengertian dari teks hikayat. Ayo, siapa yang mau baca? Silakan. Pengertian hikayat. Hikayat adalah salah satu bentuk sastra lama yang berisi cerita tentang kepahlawanan, keajaiban, dan kebijaksanaan tokoh-tokohnya. Biasanya hikayat ditulis dalam bahasa Melayu klasik dan sering mengandung unsur fantasi, mitos, dan legenda. Oke, jadi hikayat itu merupakan salah satu bentuk karya sastra lama yang berisi cerita tentang kepahlawanan, keajaiban, dan bisa juga kebijaksanaan tokoh-tokohnya. Oke, selanjutnya itu ada ciri-ciri dari hikayat. Ayo silakan Ibu Wijaya dibaca. Ciri-ciri hikayat, yaitu yang pertama fantastis atau magis, mengandung unsur keajaiban atau supranatural. Yang kedua, bahasa Melayu klasik, menggunakan kata kais seperti maka, syah, dan. Tiga, tokoh bangsawan atau pahlawan, biasanya tentang raja, putri, atau pahlawan. Keempat, nilai moral, mengajarkan kebijaksanaan, keberanian, dan kesetiaan. 5. Statis, ceritanya tetap, tidak mengalami perubahan dari generasi ke generasi. Lalu yang keenam, repetisi, banyak pengulangan kata atau kalimat. Ya, ciri-ciri dari teks hikayat itu ada 6, yaitu ada fantastis, bahasa Melayu klasik, tokoh bangsawan dan pahlawan, kemudian juga ada nilai moral, kelima ada statis, dan yang keenam itu ada repetisi. Setelah kalian menonton video Pulau Kemarau tadi, apa saja unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerita itu? Apa saja unsur-unsur dari teks intrinsik itu? Yang pertama ada tema. Tema itu apa? Nah, dalam pokok permasalahan itu, di dalam cerita Pulau Kemarau tadi mengandung apa temanya? Tema Pulau Kemarau. Jadi tema utama dalam cerita Pulau Kemarau itu yaitu bertemakan cinta dan pengorbanan. Nah, kisah ini menceritakan tentang cinta antara seorang pangeran dari Cina dan seorang putri dari Palembang yang harus menghadapi berbagai rintangan. Nah, kemudian untuk yang kedua itu ada tokoh penokohan. Apa sih tokoh dan penokohan itu? Karakter. Jadi karakter atau watak yang terdapat dalam cerita hikayat Pulau Kemarau ini, yang pertama itu ada Tanbun. Nah, gambaran singkat tentang Tanbun itu yaitu menggambarkan apa? Tanbun-an. Ayo. Ya. Jadi Tanbun-an itu menggambarkan perwatakan seorang pangeran dari Cina yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Kemudian itu ada putri, dari yaitu Putri Siti Fatimah. Gambaran tentang Putri Siti Fatimah itu seperti apa? Wataknya. Iya, jadi putri itu menggambarkan putri Raja Palembang yang cantik, setia, dan juga berbakti. Jadi setelah kita mempelajari materi mengenai teks hikayat, Ibu ada kuis. Setelah ini kalian ada lembar kerja kelompok. Nah, sebelum kalian melaksanakan lembar kerja kelompok ini, Ibu adakan asesmen. Silakan kalian jawab
Semuanya sudah logik belum? Sudah? Oke, jadi berhubung semuanya sudah masuk, Ibu langsung mulai. Ibu kasih waktu kurang lebih 5 menit untuk kalian menjawab. Silakan. Jadi berdasarkan kemampuan awal yaitu saat kalian mengisi kuis ini sudah ada untuk pengelompokannya. Nanti yang Ibu sebutkan 5 satu kelompoknya ya. Yang pertama itu ada kelompok 1, Pasya, Pika, Salwa, Satira, dan Sizu. Oke, jadi kalian tadi sudah melaksanakan asesmen awal. Nah, sekarang kalian membentuk kelompok yang sudah Ibu sebutkan tadi. Silakan. Menurut nama yang telah Ibu sebutkan tadi. Untuk LKPD-nya bisa kalian akses di sini. Nanti di-share ke teman-teman. Jadi, untuk LKPD ini kalian menganalisis unsur intrinsik dari sebuah teks hikayat, yaitu mengenai bujang urat. Ibu kasih waktu kurang lebih 10 menit, silakan dikerjakan. Per kelompok itu harus kerjasama, jangan yang nulis itu sendirian. Jadi menulis LKPD itu gantian, biar dapat nilainya sama rata. Yang sudah selesai silakan boleh dikumpul. Silakan. Oke, yang kalian mana? Setelah kita melaksanakan LKPD tadi, siapa yang bisa menyimpulkan unsur apa saja yang terdapat di dalam cerita hikayat Bujang Pura? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan, tunjuk tangan. Silakan. Jadi kesimpulannya, hikayat Palembang Bujang Pura mengajarkan tentang keadilan, kebijaksanaan. Jadi mengenai unsur hikayat yang ada dalam cerita ini, yang perlu kita ketahui yaitu kita harus mengetahui unsur-unsur yang ada dalam cerita, yaitu ada berapa unsur intrinsik? Ada berapa? Ada 6. Ulang lagi. Jadi setelah kalian melaksanakan pembelajaran, gimana sih perasaan kalian sekarang? Nah, disimpulkan